wabarakatuh. Di sini saya Aulia Indah Yunitasari dengan NIM 19 01030669 kelas 19 TA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hak asasi manusia. Latar belakang, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hal ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian Tuhan atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi manusia diperoleh dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pengertian pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM sesuai seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum berlaku, yang sekarang telah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Mergers Idleness menjadi dasar utama bagi identitas pelanggaran HAM. C. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human right. Yang kedua, hak asasi politik right. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, property right. Yang keempat, hak asasi pengadilan, procedural right. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Yang keenam, hak asasi hukum, legal equality right. Yang C. Ciri-ciri HAM. HAM tidak diberikan kepada seseorang melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan hak budaya. Hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada semenjak manusia itu dalam kandungan. HAM bersifat universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. D. Undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima, pasal E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang ketujuh, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Yang ketujuh, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. E. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat
demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lasmena, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Herdian Si. Mereka tewas tertembak dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang. Kemudian beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Pada akhirnya, pada pukul 5:15 sore hari, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti pergerakan maju aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan di Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrat, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, dan pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr. Pada pukul 20 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Pelanggaran hak asasi yang terjadi: pertama, para pemerintah dan para aparat keamanan merebut hak mereka untuk berpartisipasi menyuarakan pendapat mereka. Para mahasiswa itu menuntut agar Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI turun jabatannya. Mengapa? Ternyata Soeharto menjelaskan pemerintahannya secara diktator, hak masyarakat tidak diakui, krisis moneter yang menjadi akibat dari perbuatannya, dan masih banyak keburukan dari pemerintahannya. Kedua, adalah hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak juga telah diambil bersama dengan hak hidup mereka, suatu kekejian yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan yang ada di saat itu. Mahasiswa yang saat itu hanya ingin menyuarakan aspirasi mereka akan apa yang terjadi di negara mereka dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, dan bangsa Indonesia tersebut harus mendapatkan tindakan penertiban dari aparat keamanan. Kekerasan yang terjadi menjadi suatu keprihatinan bangsa, kekecewaan rakyat terhadap respon dan tindakan pemerintah. Katanya Indonesia adalah negara adil dan merdeka. Namun apa yang terjadi saat generasi muda ingin
mengkritisi negara sendiri, ternyata mereka dicegah, dipukuli, disiksa. Kampus mereka dilempari gas air mata, peluru karet ditembakkan, dan tewasnya 4 generasi muda bangsa. Kejadian itu usai para pejabat dan Komnas HAM mengunjungi para korban dan mengatakan akan mengusut kasus ini, namun ternyata sampai detik ini tidak ada langkah tegas yang diambil pemerintah. Tidak mungkin pemerintah melakukan kejadian ini, apalagi selalu diperingati setiap tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.